Wan Hudzaifah wa Abi Hurairah, nih sama Hudzaifah. Teman-teman, ada satu ucapan beliau yang unik. Jadi Hudzaifah bin Al-Yaman pernah bilang begini, kalian itu kalau sama Nabi selalu nanya yang enak-enak, nanya surga, nanya hal-hal yang positif, yang baik. Wa ana sa'altuhu an, kalau saya menanya sesuatu yang buruk. Jadi beliau itu memiliki hati yang kuat menerima hadis-hadis yang isinya itu sebenarnya kalau dipikirin bikin sedih gitu ya. Hudzaifah ya. Unik sahabatnya. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu maqala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam yajma'ullahu tabaraka wa ta'ala an-nasa fayakumul mu'minun hatta tuzlafu lahumul jannah. Di hari kiamat kita semua bangkit, teman-teman. Nanti di hari kiamat bangkit semuanya. Sekarang kita di alam dunia. Setelah alam dunia mati, masuk alam kubur. Alam kubur itu belum di akhirat, jadi belum masuk surga ya. Kalau ada orang mati jangan bilang surga tempatmu. Belum. Kubur tempatmu. Belum ada orang dihisap dulu. Kalaupun di alam kubur dapat kebaikan, ya masih kisi-kisi lah. Dikasih tahu nanti kamu tempatnya di sini loh, alhamdulillah. Maka dia akan tidur dengan nyaman karena udah tahu pas bangun masuk surga. Makanya kalau dalam surat Yasin kan yang mimar kodina hada, ayatnya gimana itu? Mamba'asana mimar kodina. Markot itu tempat tidur. Siapa yang membangkitkan kita dari tempat tidur kita? Hada ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ternyata para rasul itu benar, yang mati akan hidup lagi. Baik, jadi surga dan neraka kita masukin surga kita masukin, neraka juga adanya nanti kalau sudah kiamat. Kita akan bangkit lagi. Hatta tuzlafu lahumul jannah, sehingga surganya mendekat, diperlihatkan teman-teman. Anda jangan gambarin kayak apa surga itu gede banget, kayak apa jangan digambarin. Nggak bisa otak kita itu ya. Tapi Nabi memberitahu, mengabarkan ke kita bahwa nanti kita akan diperlihatkan surga. Fayatuna Adam. Wah, kita pengen masuk surga dan kita tahu banyak dosa, banyak berkhianat, kadang-kadang bohong misalnya ya. Lalu kita minta syafaat ke Nabi Adam. Ya namanya juga orang tua ya. Jadi gimana nih masuk surga ya, pengen banget, enak banget nih. Kayaknya dosa banyak nih. Ya kita ke Nabi Adam bareng-bareng, Nabi Adam datengin. Fayaqulun ya abana istaftih lanal jannah. Pak, manggilnya nggak tahu Anda manggilnya apa, abana ya bapak ya. Pak, tolong berdoa supaya surga dibukakan. Yuk kita masuk bareng. Ini kalau bahasa santunnya ya. Nggak tahu nanti bahasanya gimana ya. Fayaqulu wa hal akhrajakum minal jannati illa khati'atu abikum. Nabi Adam bilang, kalian juga tahu bahwa saya itu pernah melakukan kesalahan, dan karena itulah kita semua hidup di dunia. Nabi Adam itu teman-teman salahnya cuma satu, nyeselnya panjang banget ya. Kita salahnya banyak, nyeselnya nggak ada kayaknya. Masih cengengesan aja hidup ya, beda makom ya. Saya kasih kabar gini teman-teman. Nabi Adam itu sebenarnya dalam perspektif yang logis, beliau tidak salah. Bapak kita nggak salah. Beliau adalah korban penipuan. Yang salah itu iblis. Kenapa? Karena Nabi Adam tuh nggak tahu adanya bohong, nggak tahu. Ngapain orang bohong di surga? Tapi iblis merayunya, fawaswasa lahuma. Bukan cuma rayu, ditipu, fadallahuma bigurur. Bukan cuma itu, waqasamahuma, pakai sumpah. Demi Allah Mas Adam, makan aja demi Allah loh, ini serius Mas. Inilah kumalamin anasin. Saya masa niat jelek sih Mas, kita kan udah kenal lama. Nggak mungkin lah saya itu. Makan aja Mas. Nabi Adam nggak tahu orang ada yang pembohong, maka beliau makan buah itu. Falamma dzaqas syajarah badat lahum sawatuhum. Segitu aja. Jadi kalau dibilang salah, yang salah iblis. Nabi Adam korban. Itu mirip kayak teman Anda. Teman Anda jalan-jalan ke mall lalu kecopetan, dompetnya diambil. Sampai di pesantren cerita, saya kecopetan. Anda bilang, lagian ke mall bawa dompet. Lah yang salah yang copet, kenapa yang korban disalahin? Kalau bawa dompet itu harusnya dimasukin ke celana, celananya jahit. Lah kalau dijahit gimana cara ngambil dompetnya? Atau teman Anda pulang dari mana helmnya hilang,
naik motor helmnya hilang. Misalnya sholat Jumat, pulang helm kemana ini? Sampai di pesantren Anda bilang, saya kemalingan helm tadi. Itu kan korban dicolong helm, tapi yang ada kadang-kadang kita salahin. Lagian helm taruh di parkiran. Lah masa lagi sholat Jumat dibawa helmnya? Kebetulan jadi khotib lagi. Khotib pakai helm SNI lagi. KYT. Masyaallah muslimin. Ya helm harus taruh di parkiran. Kalau ada yang mencuri, yang salah pencurinya bukan korbannya. Nabi Adam ditipu, maka Nabi Adam nggak salah. Tapi kan dibilang fa'aso Adam rabbahu faghawa. Ya bahasanya dia tetap membantah Tuhan, walaupun kalau dilihat alasannya pasti solid. Pasti. Kenapa? Karena beliau ditipu atas nama Tuhan. Wa qasamahuma. Qasama itu polanya musyarakah. Sama sumpah, qasama saling sumpah. Jadi kira-kira begini settingannya kalau saya tidak bisa menggambarkan dengan sederhana. Tuh iblis bilang, nggak apa-apa mas, makan aja. Tapi kan Tuhan ngelarang. Demi Allah mas, nggak apa-apa. Masa sih nggak apa-apa? Demi Allah. Sumpah pakai nama Allah. Iya demi Allah. Makan aja nggak apa-apa. Tapi kan demi Allah Dam mas. Yang disumpahkan dua sama Ibu Hawa ya. Mas Adam, Mbak Hawa misalnya. Ini nggak apa-apa. Jadi iblis itu serius banget mau nipu. Saya kasih contoh ya, betapa orang dulu sama sekarang beda. Zaman saya waktu kecil kalau mau ke pesantren itu naik bus ke terminal, itu kalau ada orang nawarin minum, saya terima, nggak ada masalah ya. Karena nggak ada ceritanya orang minum lalu pingsan. Sekarang zaman sekarang orang minum pingsan, pas bangun udah hilang dompetnya. Namanya gendam atau namanya bukan digendam, dihipnotis gitu ya. Namanya dihipnotis. Sekarang gara-gara ada kasus itu, tiap kali dikasih minum kita nggak mau. Mas mau minum? Enggak mas. Minum? Enggak. Minum nggak awas, malah diancam kita itu. Karena nggak ada orang nipu, kita gampang terima minum. Pas udah mulai ada nipu, kita mulai hati-hati. Nabi Adam nggak tahu kalau ada orang atau ada makhluk yang bisa nipu dia. Iblis tuh kurang ajar. Jadi kalau Nabi Adam bilang salah, iya salah karena tidak taat Allah. Tapi ada alasannya. Ada alasannya. Kemudian kata Nabi Adam ya, lastu biswahibi dzalika. Jangan ke saya deh anak-anakku. Idhabu ilabni Ibrahim khalilillah. Coba pergi ke anakku yang namanya Ibrahim. Dia kekasih Tuhan. Kalau orang kekasih itu salah mah dimaafin ya. Namanya juga kekasih. Anda punya teman Anda nggak sengaja numpahin teh ya, Anda ketawa aja gitu kan. Paling minta beli baru gitu. Tapi nggak marah, namanya juga teman ya. Kemudian datanglah fayatuna Ibrahim, datanglah kita semua ke Nabi Ibrahim. Ya kalau yang mau, kayaknya sebagian nggak ngikut sih. Karena udah baca hadis ini, ngapain ke sono capek. Paling mentoknya Nabi Muhammad, saya langsung Nabi Muhammad aja paling. Kalau saya sih begitu, kelihatannya sih besok. Udah baca hadisnya, yang belum baca hadis ini yang capek jalan ke Nabi Adam. Lalu di situ nyari Ibrahim, Nabi Ibrahim. Nah, kalau saya enggak. Nabi Muhammad, itu. Udah baca hadisnya teman-teman. Ini yang belum baca hadis yang capek hidupnya. Fayatuna Ibrahim fayaqulu Ibrahim lastu biswahibi dzalika. Enggak bisa mas, saudara-saudaraku. Saya pernah bohong 3 kali. Salah suka dibatin. Teman-teman, ini bukan bohong. Ini namanya tauriah. Tauriah itu omongan yang orang salah paham. Padahal nggak bohong. Saya kasih contoh tauriah. Wah, ada razia motor. Anda nggak bawa SIM. Karena emang belum bikin SIM. Anda nggak punya SIM. Ditanya, selamat pagi, bisa perlihatkan surat-surat SIM SNK. SNK-nya ada Pak Polisi. SIM-nya saya nggak bawa. Jawabannya nggak bawa. Yang dipahami polisi, punya SIM tapi ketinggalan. Padahal emang nggak punya. Lah gimana mau dibawa orang nggak punya gitu. Tapi orang salah paham, disangkanya punya tapi ketinggalan. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Pertama, Nabi Ibrahim ketika diajak pesta pora tuh, Ibrahim kita pesta yuk. Faqala ini sakim. Enggak, saya lagi sakit. Sakit apa? Sakit hati. Karena dia dakwah nggak diterima. Bapaknya dakwah malah bapaknya ngancam. La arjuman nakawah jurni malia. Ibrahim, kalau masih lanjut dakwah kayak gini, saya lempar batu kamu. Saya lempar gelas sama airnya. Tapi minum dulu airnya sayang. Sakit.
Kemudian orang pergi semua, dihancurin apa namanya, berhala-berhalanya, sisain satu yang paling besar, kampaknya taruh situ. Orang-orang setelah pesta datang ke tempat ibadah mau beribadah cara mereka sendiri, kagetlah, Tuhan saya hancur. Ya mas itu Tuhan saya jangan diinjak, aduh hancur semua Tuhan kecuali satu. Orang mulai heboh, nih siapa yang menghancurkan? Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Ya ini paling Ibrahim nih, dia emang gak suka sama Tuhan kita. Panggillah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim gampang. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhu in kanu yantiku. Oke, nih tenang dulu semuanya, tenang. Pertama, ada buktinya nggak? Ada apa namanya, bukti? Ada, kampak. Oke, yang megang kampak siapa? Tuhan yang paling besar. Bukan di saya, berarti yang megang kampak yang lebih besar. Sekarang yang punya motif nih, yang punya motif kira-kira siapa? Siapa ya? Ya Tuhan yang paling besar, karena cemburu ada Tuhan-Tuhan kecil. Ini orang pada nyembah yang kecilnya, hancurin aja lah. Tapi kan itu nggak salah kan, pas aluhu ingkanu yantikun, kamu tanya aja. Lah orang-orang bilang, ya elah Ibrahim gimana mau nanya, kan itu batu nggak bisa jawab. Lah kalau nggak bisa jawab, nggak bisa melindungi diri sendiri pada hancur, buat apa disembah? Gimana melindungi Anda? Dia nggak bisa melindungi diri sendiri. Kira-kira begitu. Kemudian ketika Nabi Ibrahim masuk ke satu tempat, di sana ada larangan suami istri berjalan bareng, khawatir hamil. Kalau hamil kan nanti punya anak, mengkudeta dan seterusnya lah. Ketika ditanya, ini siapa? Perempuan. Ini saudariku. Saudariku itu apa? Ya emang saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman saudara. Mohon maaf ya, semua presiden di Indonesia itu saudara saya. Mohon maaf loh. Iya, Bung Karno saudara saya. Pak Harto saudara saya. Pak Habibie, saudara saya. Gus Dur saudara. Bu Mega saudara saya. Pak SBY saudara saya. Pak Jokowi, Pak Prabowo saudara saya. Karena ikhwatun. Nggak salah. Kenapa dia harus ngomong ikhwatun? Ukhti, saudaraku. Karena kalau nanti dipisah, ketemunya susah. Yang satu lewat pintu sini, satu pintu sini. Ketemunya gimana? Kalau dulu ada HP enak. Ya udah mas, saya lewat sana, ntar janjian ya. Saya di sini. Sherlock dek, Sherlock. Kan nggak bisa begitu zaman dulu. Udah untuk keselamatan gitu. Itu bukan bohong teman-teman. Tauriah namanya. Tapi Nabi Ibrahim merasa bersalah. 3 kali mengucapkan tauriah, nyeselnya sampai kayak gitu. Ya Allah. Baca dikit lagi teman-teman ya. Kayak itu apa? Innama kuntu khalilan min wara. Saya itu sebenarnya memang khalil. Allah bilang saya khalil. Wattakhadallahu Ibrahima khalilan. Tapi lama-lama kayaknya runtuh deh status itu gitu, karena saya pernah berbohong 3 kali. Kemudian i'malu ila Musa alladzi kallamahu taklima. Coba pergi ke Nabi Musa, karena beliau yang pernah diajak ngobrol langsung sama Allah. Wih, keren ya. Fayatuna Musa fayaqulu lastu bi sahibi dzalika idhabu ila Isa. Enggak bisa, saya pernah nempeleng orang mati, padahal bukan pengen membunuh, cuma Nabi Musa terlalu kuat. Ini orang berantem, hada min syiati wa hada min aduwi. Yang orang Mesir karena merasa lebih hebat, mengintimidasi, biasa membuli dan seterusnya. Mas jangan berantem ya mas. Apaan sih ribut-ribut, kamu pun nggak tahu apa-apa, pergi sana. Jangan berantem mas, bikinin. Jatuh, yang begini kan Nabi Musa, mati ya. Nggak sengaja, beda kalau niat membunuh. Nggak niat membunuh, namanya nggak niat membunuh teman-teman. Tapi Nabi Musa bilang idhabu ila Isa. Kemudian pergi ke Nabi Isa. Kalimatullah wa ruhuhu. Beliau adalah rohnya Allah. Fayaqul Isa la sahibi dzalika. Nabi Isa dalam hadis lain bilang saya nggak bisa. Walam yakul syai'an, tapi nggak nyebut alasan. Nabi Isa tuh nggak punya alasan untuk bersalah teman-teman. Nabi yang nggak punya dosa, nggak punya salah tuh Nabi Isa, nggak punya kesalahan apapun. Cuma beliau merasa bersalah. Kenapa setelah beliau wafat jadi anak Tuhan? Itu bingung, itu siapa ini yang beat ini? Sembarangan aja. Itu kan merasa bersalah. Jutaan miliaran orang nganggap dia Tuhan dan anak Tuhan. Dia ngerasa sungkan lah, ngerasa mungkin apa gitu. Padahal bukan salah Nabi Isa. Nabi Isa udah bilang, baru lahir hari pertama dibawa. Dia bilang, qala inni abdullah. Saya hamba Tuhan, bukan anak Tuhan. Atanial kitab wa ja'alani nabi. Kemudian
Fayatuna Muhammadan. Nah, karena udah mentok ke Nabi Muhammad. Nah, saya udah di situ, udah di samping Nabi itu. Yang capek-capek ngapain, endingnya di sini, ngapain di situ, saya udah nih. Ya udah ngobrol apalah, nanti lihat aja ya kalau sempat ya. Mudah-mudahan sempat lah. Kemudian fayaqumu fayu'dzanu lahu. Nabi berdiri dan berdoa, ya Allah, bukakan surga untuk makhlukmu gitu, untuk hambamu. Wa tursalul amana warrahim fayaqumani jambai asyirata yaminan wa shimalan. Kemudian Allah bentukan makhluk yang berasal dari amanah dan dari rahim. Jadi orang yang suka silaturahim sama amanah itu nanti dia punya pengawal yang mengantarkan dia ke surga. Fayamurru awalukum kalbarki. Lalu ada yang lewat sudah set ke depan mata udah nyampe. Asik ya. Masya Allah. Enggak sampai ngeliat-ngeliat yang aneh-aneh ya. Qultu bi abi wa ummi. Demi bapak dan ibuku, hai Rasul, ayu syai'in kamaril barki. Emang ada yang bisa berjalan secepat kilat? Qala alam tarau kaifa yamurru wa yarji'u fi tarfati ain. Kayak apa sih Nabi yang namanya secepat kilat itu? Lalu kata Nabi, Anda kalau lihat kilat tetap datang langsung hilang gitu, cepat banget gitu. Luar biasa ya. Kemudian summa kamar rerehi. Kemudian ada yang cepat kayak angin, kayak pesawat. Kamar toiri, kayak burung terbang. Wasyadiri halta jeribihi ma'maluhum. Kemudian orang berbondong-bondong ke surga sesuai dengan amalnya masing-masing. Ada yang cepat, ada yang lambat. Wa nabiyukum qaimun 'alas sirat. Saya nanti akan ada di jembatan. Ayo mas, maju mas gitu ya. Ayo gitu misalnya ya. Fayaqulu rabbi salim sambil berdoa, ya Allah, umatku ini, hambamu ini tolong selamatkan. Kalau punya dosa maafkan. Makanya teman-teman, enaknya kita jadi umat Nabi Muhammad. Dosa mah banyak, tenang aja. Yang penting jadi umat Nabi Muhammad tadi doain beliau. Didoain salim gitu. Banyak banget cara kita masuk surga ya, selain punya amal, punya iman juga ya jadi itu. Jadi umat Nabi Muhammad. Hatta ta'jizu a'malul ibad hatta yaji'a rajul la yastati usairu illa zahfan. Sampai ada orang yang ke surga sambil ngesot, tidak bisa berjalan. Berarti amalnya dikit banget teman-teman. Dosanya banyak tapi tetap bisa sampai. Wa fi hafatai sirat kalalibu mu'allaqah ma'muratun bi akhdhi man umirat bihi. Di pinggir jembatan itu, jembatannya nggak apa settingannya, ada yang bilang tipis, ada yang lebar, terserah lah, itu nanti di akhirat kita verifikasi. Itu ada anjing-anjing yang narik, ayo wow gitu. Pemakhdusun najin, nanti ada yang digigit dikit, ditarik tapi masih selamat. Wamukardasun finnari, dan ada yang terjerembab lagi jalan, ditarik sama anjing masuk ke neraka. Walladzi nafsu Abi Hurairah biyadih inna qa'ra jahannam la sab'una kharifan. Abu Hurairah pernah mendengar penjelasan dari Nabi di lain waktu bahwa kerak atau dasarnya neraka itu jauh banget sampai 70 kharifan, musim semi. Jauh banget, berarti kalau batu jatuh itu sampai sekian puluh tahun baru nyampe bawah, berarti dalam banget teman-teman. Itu orang yang jatuh nggak nyampe-nyampe tuh. Terus Masya Allah. Rawahu Muslim.